Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi alama bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa dengan Anda sekalian, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam mata kuliah Ulumul Hadis di semester sekarang ini. Mudah-mudahan kita sekalian berada pada limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam proses belajarnya dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudara, teman-teman, rekan-rekan yang Bapak cintai, dalam semester ini kita akan bertemu selama kurang lebih 16 kali pertemuan. Pada pertemuan perdana ini kita akan membahas pertama tentang orientasi mata kuliah Ulumul Hadis. Yang kedua, kita akan membahas tentang kontrak belajar. Orientasi mata kuliah Ulumul Hadis. Ilmu hadis adalah sebagai ilmu metodologi. Ilmu itu ada dua, ya, ada ilmu metodologi, ada ilmu materi. Nah, ilmu materinya adalah hadis, ya, nanti. Maka ilmu metodologinya adalah ilmu hadis. Ilmu metodologi ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui materi, ilmu materi, ya. Ilmu hadis ini Anda harus yakini itu kita banget. Kita sebagai insan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, maka grand ilmu dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini adalah tentunya adalah tentang komunikasi. Dalam komunikasi itu ada komunikator, ada komunikan, kemudian ada pesan. Oke, oleh karena itu Bapak berani mengatakan bahwa Ulumul Hadis adalah ilmu yang kita banget. Gitu kalau disederhanakan. Oke, ya. Karena yang akan kita pelajari adalah tentang berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam bahasa Arab berita itu adalah hadis, khobar, gitu, asar. Nah, dalam berita itu kan ada isi beritanya atau pesan atau message, kemudian ada yang memberitakan, ada penerima berita, ada proses pemberitaan. Maka seperti itulah hadis. Jadi di dalam hadis itu kan ada matan, kemudian ada rawi, dan ada sanad, gitu. Kemudian ada pengistimbatan sanad, gitu. Oke,
ya. Nah, oleh karena itu mata kuliah Ulumul Hadis ini itu sangat penting untuk Anda ketahui dalam proses berkomunikasi. Gitu. Kita nanti akan mempelajari tentang keapaannya dari Ulumul Hadis ini, kemudian kebagaimanaannya, serta keuntuk apaannya. Karena dalam filsafat ilmu, satu ilmu itu dibahas, maka ada 3 tataran, yaitu yang tadi ya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Epistemologi itu adalah kebagaimanaannya, ontologi itu keapaannya, dan aksiologi itu keuntuk apaannya. Oke, insya Allah kita akan membahas 16 kali pertemuan ya, dikurangi oleh ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya. Jadi dalam 14 pertemuan ini kita akan memakai media ini ya, YouTube, biar Anda melihat Bapak gitu. Kenapa menggunakan media YouTube? Ya, yang pertama murah ya, kemudian mudah terjangkau oleh Anda sekalian. Itu pemilihan media YouTube ini juga itu hasil riset, tanggapan dari para mahasiswa terdahulu ya. Karena aktivitas mahasiswa itu tidak terbatas. Oleh karena itu gitu. Beda dengan Zoom kan. Kalau Zoom itu kalau tidak ada, tidak nampak, berarti tidak hadir. Bapak memberikan kemudahan kepada Anda sekalian ya dalam proses perkuliahan ini dengan YouTube. Suga newe Bapak jadi YouTuber kayak Benghar gitu. Kayak itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang kontrak belajarnya ya. Oke, sesuai dengan Anda sudah sudah mengambil KRS-nya tentang mata kuliah Ulumul Hadis, berarti Anda sudah kontrak belajar ya. Oke, dalam kontrak belajar nanti Anda wajib mengisi berita acara kontrak belajar ini, tanda bahwa Anda sudah mengambil mata kuliah ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang absen ya. Anda mengisi di INOS absennya ya. Di samping itu juga Bapak juga mengirimkan materi ini ke INOS ya. Tapi dalam proses perkuliahannya kita memakai YouTube ini. Jadi Bapak menyampaikan materinya di grup WA ya, komunikasi tertulisnya. Ya, setelah itu Anda menyimak materi perkuliahan di dalam YouTube-nya, kemudian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar yang ingin Anda sampaikan, mungkin karena ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman Anda, nanti bisa di dalam grup WA ini ya, grup WA kelas Anda. Oke, kemudian selanjutnya
tentang tugas ya. Nah, nanti yang akhirnya akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan nilai. Tugas itu nanti ada tugas terstruktur, kemudian ada tugas mandiri, kemudian ada tugas ujian tengah semester, kemudian ada tugas akhir semester. Oke, tentang tugas ini tidak akan sulit sebetulnya. Anda mengikuti saja perkuliahan, menyimak materi yang disampaikan, kemudian Anda menuliskannya dalam tugas, bukan dalam tugas, menuliskannya Anda dalam catatan perkuliahan, gitu. Dengan apa yang Anda baca, nanti ada buku rujukannya. Karena bagaimanapun perkuliahan ini memerlukan buku referensi ya. Nanti mungkin Bapak akan sampaikan referensi yang harus dimiliki oleh Anda. Maka nanti Anda akan mendapatkan nilai gitu. Terus terang saja tentang nilai ini, hanya satu-satunya yang bisa mendapatkan nilai kalau Anda ada catatan perkuliahannya. Jadi nilai akhir dan nilai tengah semester itu hanya dari catatan perkuliahan, tanda bahwa Anda mengikuti perkuliahan ini dalam satu semester gitu. Maka itu dihargai oleh Bapak sebagai seluruh tugas ya. Sekali lagi, catatan perkuliahan satu semester itu dihargai oleh Bapak sebagai tugas terstruktur, tugas mandiri, tugas ujian tengah semester, dan tugas akhir semester. Nanti yang Anda dikirim pada akhir semester nanti, setelah setelah lebaran lah kira-kira gitu. Mulai perkuliahan dari orientasi dan kontrak belajar sekarang ini dikumpulkan gitu, maka menjadi nilai akhir Anda sekalian. Jadi nilai akhir Anda itu ditentukan oleh Anda sendiri, bukan pemberian dari Bapak. Ya, oke. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti perkuliahan Ulumul Hadis selama satu semester, 16 kali pertemuan dikurangi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Barangkali untuk materi perdana ini seperti itu yang bisa Bapak sampaikan kepada Anda sekalian. Gitu, mudah-mudahan kita sekalian bisa mengikuti perkuliahan selama satu semester ini, dimudahkan oleh Allah untuk proses belajarnya dan diberi ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.